Beliau adalah Nabi yang mulia yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Muhammad SAW berkata, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Mereka menamakannya Yunus, Zunnun, dan Yunan. Beliau adalah seorang nabi yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Beliau menasihati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan hari kiamat dan menakut-nakuti mereka dengan neraka dan mengiming-imingi mereka dengan surga. Beliau memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus senantiasa menasihati kaumnya. Namun tidak ada seorang pun yang beriman di antara mereka. Datanglah suatu hari kepada Nabi Yunus di mana beliau merasakan keputusan dari kaumnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan marah pada mereka. Namun mereka tidak beriman. Kemudian beliau keluar dalam keadaan marah dan menetapkan untuk meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada seorang pun yang mengetahui gejolak perasaan dalam diri Nabi Yunus selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus tampak terpukul dan marah pada kaumnya. Dalam keadaan demikian, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau pergi ke tepi laut dan menaiki perahu yang dapat memindahkannya ke tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala belum mengeluarkan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya atau bersikap putus asa dari kaumnya. Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya. Saat itu, Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintah hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun, keberhasilan atau tidak keberhasilan dakwah tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi, tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah dan menyerahkan sepenuhnya masalah keberhasilan atau ketidakberhasilannya terhadap Allah Subhanahu wa taala semata. Terdapat perahu yang berlabuh di pelabuhan kecil. Saat itu matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecah batu-batuan. Nabi Yunus melihat ikan kecil sedang berusaha untuk melawan ombak, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tiba-tiba datanglah ombak besar yang memukul ikan itu dan menyebabkan ikan itu berbenturan dengan batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus merasakan kesedihan. Nabi Yunus berkata dalam dirinya, seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat. Kemudian Nabi Yunus mengingat-ingat kembali keadaan dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya kemarahan dan kesedihan beliau bertambah. Nabi Yunus pun menaiki perahu dalam keadaan guncang jiwanya. Beliau tidak mengetahui bahwa beliau lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala menuju ketentuan Allah yang lain. Beliau tidak membawa makanan dan juga kantong yang berisi bawaan atau perbekalan. Dan tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang menemaninya. Beliau benar-benar sendirian. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan perahu. Si nahkoda perahu pun bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan?" Mendengar pernyataan itu, Nabi Yunus pun bangkit. "Saya ingin untuk bepergian dengan perahu-perahu kalian. Apakah kita berlayar dalam waktu yang lama?" Nabi Yunus menampakkan suara yang penuh kemarahan, rasa takut dan kegelisahan. Nahkoda itu berkata sambil mengangkat kepalanya, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus berkata dengan mencoba sabar dan menyembunyikan kegelisahannya, "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai pasang itu terjadi, wahai tuanku?" Si nahkoda berkata, "Laut kita biasanya terkena pasang, maka ia akan segera mereda ketika melihat seorang musafir yang mulia." Yunus bertanya, "Aku akan pergi bersama kalian,
Dan berapa ongkos perjalanannya? Si nahkoda menjawab, kami tidak menerima ongkos selain emas. Yunus berkata, tidak jadi masalah. Nahkoda itu memperhatikan Nabi Yunus. Ia adalah seorang yang berpengalaman di mana ia sering mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Seringnya ia mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain, menjadikan seorang laki-laki yang mampu menangkap perasaan manusia. Nahkoda itu merasakan dan mengetahui bahwa Nabi Yunus lari dari sesuatu. Nahkoda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus melakukan sesuatu kesalahan, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahan kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Ia meminta kepada Nabi Yunus untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari yang biasa dibayar musafir. Nabi Yunus saat itu merasakan kesempitan dalam dadanya dan diliputi dengan kemarahan yang keras dan keinginan kuat untuk meninggalkan negerinya, sehingga ia pun memberikan apa yang diminta oleh si nahkoda. Nahkoda itu memperhatikan kepingan-kepingan emas yang ada di tangannya, dan ia menggigit sebagiannya dengan giginya. Barangkali ia akan menemukan potongan emas yang palsu. Namun ia tidak menemukannya. Nabi Yunus hanya berdiri menyaksikan semua itu, sementara dadanya tampak terombang-ombang, terkadang naik dan terkadang turun, laksana ayunan. Nabi Yunus berkata, Tuanku, tentukan bagimu kamarku. Aku tampak letih dan ingin istirahat sebentar. Si nahkoda berkata, memang itu tampak di raut wajahmu. Itu kamarmu. Sambil ia menunjuk dengan tangannya. Kemudian Nabi Yunus membaringkan diri di atas kasur dan beliau berusaha untuk tidur, tetapi usahanya itu sia-sia. Adalah gambar ikan kecil yang hancur berbenturan dengan batu, menyebabkan beliau tidak dapat tidur dengan tenang. Nabi Yunus merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Akhirnya Yunus tidur di atas kasurnya, di mana kedua bola matanya berputar-putar di atas atap kamar, tetapi pandangan-pandangannya yang gelisah itu tidak menemukan tempat perlindungan. Tempat tinggalnya di kamar itu dan atapnya dan sisi-sisinya tampak semuanya akan runtuh. Nabi Yunus pun mengeluh dan berkata, demikian juga hatiku yang tergantung dalam jiwaku. Demikianlah terjadi suatu pergulatan penderitaan yang hebat dalam diri Nabi Yunus saat ia berbaring di atas ranjangnya. Penderitaan yang keras cukup memberatkannya, sehingga beliau pun bangkit kembali dari tempat tidurnya tanpa sebab yang dapat dipahami. Dan tibalah waktu pasang. Perahu melemparkan tali-talinya, kemudian perahu itu berjalan sepanjang siang dan ia memecah airnya dengan tenang, dan angin pun bertiup padanya dengan sangat lembut dan baik. Lalu kegelapan menyelimuti perahu itu, dan tiba-tiba lautan pun berubah. Bertiuplah angin yang cukup kencang yang sangat mengerikan, yang nyaris menghancurkan perahu, dan bergejolaklah ombak yang cukup dahsyat, laksana orang yang kehilangan akalnya. Ombak itu meninggi bagaikan gunung dan menurun bagaikan lembah. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu sehingga para awak perahu itu pun mulai terkena air. Dan di belakang perahu itu terdapat ikan paus yang besar yang mulai mengintai. Ia membuka mulutnya, kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia segera menuju permukaan laut. Ia mulai mengikuti perahu itu sebagaimana perintah yang diterimanya. Angin yang keras tetap tertiup, kemudian kepala perahu mengisyaratkan dengan tangannya agar beban perahu dikurangi, dan angin semakin tertiup kencang. Sementara itu, Nabi Yunus merasakan ketakutan. Dalam tidurnya beliau melihat segala sesuatu berguncang di kamarnya. Beliau berusaha bergerak tegak, tetapi tidak mampu. Kemudian kepala perahu berteriak dan berkata, sungguh, angin kencang bertiup tidak seperti biasanya. Bersama kita seseorang lelaki yang salah, sehingga karenanya angin ini bertiup dengan kencang. Kita akan melakukan undian pada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke laut.
Nabi Yunus mengetahui bahwa ini adalah tradisi dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh awak perahu jika mereka menghadapi angin yang keras. Tetapi saat itu beliau terpaksa harus mengikutinya. Episode penderitaan Nabi Yunus akan dimulai. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, tetapi harus tunduk pada hukum Allah berhala yang menganggap bahwa lautan mempunyai Tuhan. Dengan kepercayaan itu, mereka meyakini bahwa bertiupnya angin yang kencang akibat murka dari Tuhan. Oleh karena itu, harus diadakan upaya untuk menenangkan dan memuaskan Tuhan-Tuhan yang mereka yakini itu. Nabi Yunus pun terpaksa mengikuti undian. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya dan dilakukanlah undian. Yang keluar justru namanya. Lalu diadakan undian yang kedua, dan kali ini pun yang keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya diadakan undian yang ketiga, lagi-lagi yang keluar Nabi Yunus. Kemudian ditetapkan bahwa Nabi Yunus harus dibuang ke lautan. Saat itu, para awak penumpang memperhatikan Nabi Yunus. Nabi Yunus mengetahui bahwa beliau berbuat kesalahan ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan hukuman padanya. Namun, ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepadanya. Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap dan di sana tidak ada cahaya bulan. Bintang-bintang bersembunyi di balik kegelapan. Warna air tampak gelap dan hawa dingin menembus tulang. Alhasil, air menutupi segala sesuatu. Kemudian nahkoda perahu berteriak, "Lompatlah wahai musafir yang misterius!" Tiupan angin semakin kencang. Nabi Yunus berusaha menjaga keseimbangannya, dan beliau menampakkan keberaniannya saat ingin terjun ke lautan. Nabi Yunus pun terjun dan berada di permukaan laut, laksana sampang yang mengambang. Ikan paus berada di depannya. Ikan itu mulai tersenyum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim padanya makanan malam. Kemudian ikan itu menangkap Nabi Yunus di tengah-tengah ombak. Kemudian ikan itu kembali ke dasar. Ikan itu kembali dalam keadaan puas setelah memenuhi perutnya. Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan dan lautan membawanya ke kegelapan malam. 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus merasakan bahwa dirinya telah mati. Beliau mencoba menggerakkan panca inderanya dan anggota tubuhnya masih bergerak. Kalau begitu, beliau masih hidup. Beliau terpenjara dalam 3 kegelapan. Di situ Yunus pun mulai menangis dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mulai melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beliau terpenjara di dalam 3 kegelapan. Hatinya mulai bergerak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lisannya pun mulai mengikutinya. Beliau mengatakan, "Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai yang Maha Suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." Quran Surat Hud ayat 87. Ketika terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian ikan itu tertidur di dasar lautan. Sementara itu, Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beliau berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan yang lain, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk hidup di dasar laut mendengar tasbih Nabi Yunus. Tasbih itu berasal dari perut ikan paus ini. Kemudian semua makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar ikan paus itu, dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari mereka bertasbih dengan caranya dan bahasanya sendiri. Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih begitu riuh dan gemuruh.
ia menyaksikan di dasar lautan terjadi suatu perayaan besar yang dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Bahkan batu-batuan dan pasir semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun tidak ketinggalan ikut serta bersama mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mulai menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi. Ikan paus itu merasakan ketakutan, tetapi ia berkata dalam dirinya, "Mengapa aku takut? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku untuk memakannya?" Nabi Yunus tetap tinggal di perut ikan selama beberapa waktu yang kita tidak mengetahui batasannya. Selama itu, beliau juga selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menampakkan penyesalan dan menangis. "Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diriku sendiri." Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan taubat Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Yunus ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan itu pun mentaati perintah ilahi. Tubuh Nabi Yunus merasakan kepanasan di perut ikan. Beliau tampak sakit. Lalu matahari bersinar dan menyentuh badannya yang kepanasan itu. Beliau berteriak karena tidak kuatnya menahan rasa sakit. Namun beliau mampu menahan diri dan kembali bertasbih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon yatin, yaitu pohon yang daun-daunnya lebat yang dapat melindungi dari sinar matahari, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala memberitahunya bahwa kalau bukan karena tasbih yang diucapkan, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berunding, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke arah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Dan ingatlah kisah Zunun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu mereka menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang lalim. Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Sobat, kita sekarang ingin membahas masalah yang menurut ulama disebut sebagai dosa Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus melakukan suatu dosa dalam pengertian yang hakiki? Dan apakah para nabi memang berdosa? Jawabannya adalah, para nabi adalah orang-orang yang maksum. Tetapi kemaksuman ini tidak berarti bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu pantas mendapatkan celaan atau hukuman. Jadi masalahnya agak relatif. Menurut orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan orang-orang yang baik dianggap keburukan bagi al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang benar. Sekarang marilah kita amati kasus Nabi Yunus. Beliau meninggalkan desanya yang banyak dipenuhi oleh orang-orang yang menentang. Seandainya ini dilakukan oleh orang biasa atau orang yang soleh selain Nabi Yunus, maka hal itu merupakan suatu kebaikan, dan karenanya ia diberi pahala.
sebab ia berusaha menyelamatkan agamanya dari kaum yang durhaka. Tetapi Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Seharusnya ia menyampaikan dakwah di jalan Allah dan ia tidak peduli dengan hasil dakwahnya. Tugas beliau hanya sekedar menyampaikan agama. Keluarnya beliau dari desa itu dalam kacamata para nabi adalah hal yang mengharuskan datangnya pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya padanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pelajaran kepada Yunus dalam hal dakwah di jalannya. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya hanya untuk berdakwah. Inilah batasan dakwahnya dan beliau tidak perlu peduli dengan kaumnya yang tidak mengikutinya. Dan karena itu, beliau tidak harus menjadi sedih dan marah. Nabi Lut tetap tinggal di kaumnya meskipun selama bertahun-tahun berdakwah, beliau tidak mendapati seorang pun beriman. Meskipun demikian, Nabi Lut tidak meninggalkan mereka. Ia tidak lari dari keluarganya dan dari desanya. Beliau tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya yang mengizinkan beliau untuk pergi. Saat itulah beliau pergi. Seandainya beliau pergi sebelumnya, niscaya beliau akan mendapatkan siksaan seperti yang diterima oleh Nabi Yunus. Jadi, Nabi Yunus keluar tanpa izin, lalu perhatikan apa yang terjadi pada kaumnya. Mereka telah beriman setelah keluarnya Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu." Quran Surat Yunus ayat 98. Demikianlah desa Nabi Yunus yang beriman. Seandainya ia tetap tinggal bersama mereka, niscaya ia akan mengetahuinya, dan hatinya menjadi tenang serta kemarahannya akan menjadi hilang. Tampaknya beliau tergesa-gesa dan tentu sikap tergesa-gesa ini berangkat dari keinginannya agar manusia beriman. Usaha Nabi Yunus untuk meninggalkan mereka adalah sebagai ungkapan kebenciannya kepada mereka atas ketidakimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan mengajarinya bahwa tugas seorang nabi hanya menyampaikan agama. Seorang nabi tidak dibebani urusan keimanan manusia. Seorang nabi tidak bertanggung jawab atas pengingkaran manusia, dan seorang nabi tidak dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.